Selamat malam, sobat kawan horor, pecinta kisah horor dimanapun kalian berada. Malam ini, Maman akan menceritakan kisah pengalaman horor yang berjudul asli Jalan Lintas Sumatera, Desa Hantu Lampung Selatan dari akun Twitter @bristory. Dengarkan ceritanya menggunakan headset. Kadang mereka tidak hanya hadir di dalam cerita, nggak memandang apa pekerjaan kita, mereka akan datang dengan keseraman tanpa diduga, dengan berbagai bentuk yang nggak terdebak. Malam ini, simak pengalaman seorang sopir travel di salah satu bagian Sumatera. Lampung Circa, 1998. Hati-hati bang, udah malam ini. Kenapa nggak besok lagi aja? Nanggung man, setoran masih belum setengah ini. Nanti bos marah. Nyaris jam 11 malam ketika aku masih berada di pelabuhan Bakauheni, Lampung. Percakapan dengan Iman, rekan sejawat, sejenak membuyarkan lamunan. Ya begitu, sudah menuju tengah malam tetapi aku belum dapat memenuhi target setoran. Setengahnya pun belum. Makanya aku memaksa untuk bekerja sampai larut malam seperti ini. Padahal sebelum-sebelumnya paling malam jam 9 sudah selesai. Sudah nyaris 10 tahun bekerja sebagai super travel dengan trayek Bakauheni Bandar Lampung. Sudah terbilang banyak makan asam garam, merasakan pahit segetirnya pekerjaan ini. Entah kenapa beberapa hari belakangan penumpang sungguh sepi. Bisa dihitung dengan jari ketika mobilku terisi penuh, yaitu 12 penumpang. Dapat 5 penumpang saja sudah bagus. Malahan malam ini baru hanya ada 1 penumpang yang aku dapat. Dia sudah duduk gelisah menunggu di mobil. Sudah cukup lama bersabar menungguku mencari penumpang lain. Angin malam di pelabuhan ini berhembus pelan, tapi dinginnya makin terasa menembus kulit. Aku yang duduk di tembok memanjang di pinggir terminal masih terus menunggu dengan sabar datangnya penumpang. Syukurlah, jam 11 lewat sedikit, ada kapal merapat yang datang dari pelabuhan Merak. Pasti bakal ada calon penumpang untukku. Dari jauh aku perhatikan memang banyak penumpang yang turun dari kapal. Secercah harapan makin terang ketika kalau diperhatikan banyak yang berjalan ke tempat di mana mobilku terparkir. Masa iya nggak ada yang jadi penumpangku? Tapi satu persatu yang datang hanya lewat saja. Ada yang ke tempat penjemputan mobil pribadi, ada juga yang langsung menuju terminal bis besar. Belum ada yang datang dan masuk ke mobil travelku. Aduh, nggak dapat penumpang lagi, sialan. Bergumam aku sendiri ketika akhirnya nggak ada satupun orang yang masuk ke dalam mobilku. Mengarah pun tidak. Beberapa menit kemudian, jalur keluar penumpang kembali kosong. Akan ramai lagi kalau ada kapal yang merapat. Itu yang terus jadi perputaran nasib dan rezeki buat aku dan teman-teman seprofesi. Tapi di tengah-tengah kegalauan, dari jauh aku melihat ada penumpang yang datang sendirian menyusuri jalur penumpang. Datang dari pintu keluar. Penumpang ini sangat menarik perhatian karena biasanya akan ada sopir atau kernet travel yang mendekati. Tapi kali ini enggak. Sama sekali enggak ada orang yang menawarkan angkutan yang akan mengantar ke tempat tujuan. Dia terus berjalan sendirian dengan tas kecil di tangannya. Pandangan terus mengikuti pergerakannya. Yang bergerak terus menuju tempat parkir kendaraan travel. Aku semakin penasaran. Remang redup lampu area parkir ini sedikit banyak membuat aku harus berusaha keras menajamkan mata untuk terus memperhatikan. Loh, kok dia berhenti di situ?
Aku bergumam sendiri ketika akhirnya si penumpang menghentikan langkah tepat di samping mobilku. Dia berhenti, diam, melihat itu. Aku langsung mematikan rokok, lalu buru-buru berdiri kemudian berjalan menghampiri. "Mau kemana, Pak?" tanyaku ketika akhirnya sudah ada di hadapannya. Lelaki 40-an, berperawakan tinggi kurus, mengenakan kemeja berwarna gelap dan celana kain, layaknya karyawan baru pulang kantor. "Kesini bisa?" dia menjawab sambil tangannya menyodorkan secari kertas. Aku lalu mengambilnya, memperhatikan sebentar. Ternyata di dalamnya ada beberapa baris tulisan tangan yang nyaris nggak bisa terbaca dengan jelas. "Ini apa, Pak?" tanyaku agak kebingungan. "Alamat, bisa antar saya ke sana?" jawab bapak itu lagi. Sekali lagi aku perhatikan kertas ini. Ternyata benar, itu adalah barisan kata yang membentuk alamat tujuan. Alamatnya nggak tertulis lengkap, hanya nama desa dan beberapa patokan yang harus dilewati kalau ingin menuju ke sana. "Alamatnya kurang lengkap, Pak. Tapi Bapak tahu jalan ke sananya kan?" tanyaku lagi. "Iya tahu, nanti saya pandu. Bisa antar ke sana?" Bisa, Pak." Aku menyanggupi. Ya lumayanlah, daripada hanya dapat satu penumpang kan, lebih baik dapat dua. Lagi pula tujuan yang dia maksud aku perkirakan letaknya nggak jauh dari jalan besar, jalan lintas Sumatera yang sudah biasa aku lalui. Tapi nanti ada beberapa teman saya yang akan ikut. Mereka menunggu di jalan yang mengarah ke sana. "Nggak apa-apa?" bapak itu bilang begitu. "Oh iya, nggak apa-apa, Pak. Bagus malah." Ya tentu saja aku senang mendengarnya. Jadinya nanti akan ada tambahan penumpang lagi, lumayan kan. Saking senangnya aku jadi nggak menanyakan lagi berapa jumlah teman yang akan ikut nanti. Biar sajalah, makin banyak makin bagus. Oke, Pak. Bapak silahkan masuk, kita berangkat sebentar lagi." Bapak itu langsung masuk lewat pintu samping. Sementara penumpang yang satu lagi aku lihat sudah dalam posisi tidur di kursi tengah. Ya sudah, aku langsung bergegas menuju kursi pengemudi lalu menyalakan mesin. Malam mulai larut. Mendekati tengah malam, udara bergerak membentuk similir, angin berhembus menerpa apapun di hadapannya. Suasana khas pelabuhan di ujung timur Sumatera. Sekali lagi aku melirik jam tangan. Angkanya menunjukkan ke pukul 11.45. Saat itulah aku mulai menjalankan kendaraan keluar pelabuhan mengantarkan penumpang ke tujuan. Gelap pekat titik awal jalan lintas Sumatera. Aku tembus dengan kecepatan sedang. Jendela terbuka setengahnya. Berembuslah angin malam masuk kendaraan. Melirik kaca spion, beberapa detik aku memperhatikan penumpang di belakang. Penumpang yang pertama masuk, masih tertidur dengan kepala bersandar ke kaca jendela. Sementara penumpang yang satu lagi yang masuk belakangan masih duduk tegak tanpa bersandar. Dia di kursi tengah paling depan. Dengan begitu, aku bisa melihatnya dengan jelas. Beberapa belas kilometer pertama, jalanan selepas pelabuhan menanjak dan menurun, dengan banyak tikungan yang menantang. Penerangan juga seadanya, kalau nggak mau dibilang gelap, hanya mengandalkan cahaya lampu kendaraan saja. Ditambah jalanan juga bisa dibilang sepi, lebih sepi dari biasanya. Memang sih ini bukan akhir pekan atau masa liburan, tapi ini terhitung sangat sepi. Kendaraan yang melintas hanya segelintir, yang searah denganku ataupun yang berlawanan. Sepi, benar-benar sepi. Sudah biasa seperti ini, sudah sering kali menyusuri jalanan sepi tengah malam. Aku hanya harus berfokus dan konsentrasi. "Bang, aku berhenti di depan saja, di kali Anda,"
Tiba-tiba aku dikagetkan oleh suara salah satu penumpang. Sontak aku langsung melirik ke spionku untuk melihat ke belakang. Ternyata yang bilang begitu adalah penumpang yang sejak setari tadi tertidur. Penumpang pertama. Bukannya mau turun di Raja Basa, Pak? Tanyaku memastikan. Enggak usah, kalian dah saja. Dia langsung menjawab seperti itu. Sambil sekilas aku lihat ada raut ingin bergegas di wajahnya. Ya sudah, aku akan ikuti. Nggak mungkin juga memaksakan sampai ke Raja Basa. Karena dia awal naik tadi, dia bilang tujuannya ke sana. Kalianda masih berjarak beberapa menit lagi. Tapi lagi-lagi penumpang ini bersuara. Bang, stop bang, aku turun di sini saja. Dia bilang begitu. Kalianda masih di depan loh pak, sebentar lagi, timpalku. Iya, nggak apa-apa, aku turun di sini saja. Stop bang. Bersikeras, bapak itu ingin turun. Ya sudah, aku nggak bisa memaksanya. Seketika itu juga aku menepi dan menghentikan mobil. Hanya kira-kira beberapa menit dari Kalianda. Untungnya kami berhenti persis di depan restoran besar yang terlihat masih ada kegiatan walaupun sepi. Ketika mobil sudah benar berhenti, bapak ini langsung turun lalu berjalan ke pintu depan dan membukanya. Kalau bisa jangan lanjut perjalanan bang, istirahat saja di restoran ini, lanjut besok pagi. Setengah berbisik dia bilang begitu. Memangnya ada apa pak? Ini masih ada satu penumpang lagi yang harus aku antar. Belum bisa istirahat, jawabku kebingungan. Ya sudah, yang penting aku sudah mengingatkan. Hati-hati bang. Setelah bilang begitu, si bapak langsung menutup pintu dan buru-buru berjalan menuju restoran. Dalam perjalanan menjauh, sesekali dia menengok lagi ke belakang melihat kendaraan. Ada apa sih? Kenapa dia tadi ngomong begitu? Entahlah, aku nggak tahu dan belum mau tahu. Beberapa menit kemudian, aku lalu menginjak gas lagi, melanjutkan perjalanan. Masih ada satu penumpang lagi yang harus diantarkan. Malam semakin larut, gelap menyelimuti. Satu bagian kecil tanah Sumatera sedang aku susuri dalam detik dan menit yang berurut. Suara mesin kendaraan hanya satu-satunya yang terdengar. Selebihnya sepi mengemuka. Angin semakin dingin, aku tutup sedikit kaca jendela. Melirik spion, penumpang di belakang masih saja duduk tanpa bersandar, menjadikan posisinya cukup jelas kelihatan. Oh iya, hampir lupa. Kan katanya ada teman-teman penumpang ini yang akan ikut naik di tengah perjalanan. Pak, maaf, teman-temannya naik dari mana ya? Sambil melirik spion, aku bilang begitu. Di depan, nanti saya kasih tahu, jawabnya datar. Baiklah, aku ikuti saja perintahnya, sambil terus memperhatikan jalan yang makin sepi saja. Kalau aku nggak salah kira, alamat yang dituju oleh penumpang ini adalah satu daerah yang agak pedalaman, keluar dari jalan utama yang sedang aku susuri ini. Belokannya pun aku mengira-ngira saja. Sudah sekitar 15 menit kami melewati Kaliandra. Seharusnya persimpangannya sudah dekat menurut perkiraanku. Pak, maaf, belokannya di mana ya? Saya takut salah, tanyaku lagi. Sebentar lagi nanti saya kasih tahu. Penumpang ini masih menjawab datar. Lagi-lagi aku harus diam dan terus melanjutkan kendaraan. Roda-roda terus menggelinding menyusuri jalanan aspal dingin malam. Suaranya berdesakan dengan mesin yang menderu pelan, melaju dengan kecepatan sedang. Desir angin dingin yang masuk melewati celah jendela, menerpa wajah yang sejak tadi mulai terasa kaku, sedikit mengantuk. Depan belok kanan. Suara dari belakang membuyarkan lamunanku. Oke pak. Benar, di kejauhan aku melihat jalan masuk menuju sisi kanan jalan.
Terpaan cahaya lampu sorot membuat aku bisa melihatnya walaupun samar. Jalan masuk yang ditandai oleh gapura lusuh terbuat dari kayu. Setelah sudah sampai persis di depannya, aku memutar setir mobil ke kanan. Yang tadinya sudah sepi dan gelap, makin menjadi ketika kendaraan sudah berbelok ke kanan, masuk ke jalan yang enggak selebar jalan utama, namun masih tetap beraspal. Itu teman-teman saya. Baru beberapa belas meter melewati gapura, penumpang di belakang bilang begitu. Aku enggak menjawab, malah memicingkan mata mencoba melihat kejauhan, sampai batas terjauh lampu kendaraan. Benar, aku melihat ada yang sedang berdiri di pinggir jalan. Aku menebaknya ada sekitar 4 atau 5 orang. Mereka berdiri dalam gelap. "Ini orangnya, Pak?" tanyaku lagi. "Iya, itu." Aku mengurangi lagi kecepatan yang memang sudah pelan sejak belok tadi. Beberapa saat kemudian, aku hentikan kendaraan tepat di depan orang-orang ini. Menghitungnya lagi, benar ada 4 orang, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Semuanya setengah baya. Aku langsung turun lalu berjalan menuju pintu penumpang untuk membukakan pintu. Satu persatu mereka masuk, lalu menduduki kursi kosong. Tapi nggak ada satupun yang duduk di depan. Senang rasanya melihat isi mobil yang hampir penuh. Setelah dari titik keberangkatan tadi hanya terisi 2, kemudian tinggal 1 penumpang. "Tujuannya masih sama, Pak?" tanyaku sambil melirik spion. "Masih," jawab si bapak pendek. Ya sudah, aku lalu mulai injak gas lagi perlahan. Jalanan yang sedang kami lalui ini bukan jalan utama, sudah bukan termasuk jalan lintas Sumatera. Jadi ada beberapa perbedaan, lebih sempit, aspal yang gak terlalu bagus, dan tentu saja lebih gelap. Bisa dibilang merupakan jalan kampung. Pemandangan kanan kiri hanya pepohonan rapat dengan sesekali ada perumahan penduduk yang jaraknya nggak berdekatan. Di luar nggak ada angin, terlihat dari pepohonan yang nyaris semuanya nggak ada pergerakan. Tapi udaranya dingin, cukup untuk merasuk menembus kulit. Jendela aku tutup sedikit lagi, hanya menyisakan ruang kecil agar asap rokok bisa keluar. Alamat yang sedang dituju ini seharusnya aku sudah tahu, karena ingat kalau entah kapan aku pernah masuk ke jalan ini juga, mengantar penumpang. Tapi waktu itu masih ada matahari. Kali ini situasinya sangat berbeda, malam hari, dan juga tujuan penumpang ini malah lebih jauh lagi, terus masuk ke pedalaman. Tapi walaupun begitu, jalanannya masih bisa untuk dilewati. "Ini masih jauh ya, Pak?" tanyaku ketika sudah mulai ada pertanyaan dalam kepala. "Masih, nanti saya kasih tahu." Ada keanehan lain. Di belakang sama sekali nggak ada percakapan. Saling diam satu sama lain, padahal katanya mereka semua berteman. Tapi lama-kelamaan aku nggak terlalu memikirkan itu. Lebih memilih fokus, memperhatikan jalan karena makin lama jadi mulai menyeramkan. Ditambah jalan aspal sudah berganti dengan jalan tanah sejak beberapa menit yang lalu. Yang tadinya masih ada rumah penduduk walau jarang, sekarang sama sekali nggak ada rumah atau bangunan lainnya. Hanya banyak pepohonan dan semak belukar yang jadi pemandangan di kanan kiri. Gelap. Jangan ditanya lagi, penerangan hanya berasal dari sinar lampu mobilku saja. Aku yakin kalau saja lampu mobilku mati, gelapnya akan sangat total. Seram. Lalu mau kemana sebenarnya kami ini? Desa terakhir yang sudah pernah aku kunjungi sebelumnya sudah terlewati beberapa menit yang lalu. Setelah itu, sama sekali aku nggak kenal daerah ini. Sama sekali belum pernah ke sini sebelumnya. "Belok kanan ya." Suara penumpang belakang memecah sepi. Suaranya pelan tapi cukup membuat aku kaget.
nggak menjawab apa-apa, aku ikuti omongannya, berbelok ke kanan. Roda mobil terus berputar menelusuri jalan sepi ini menembus malam. Sekitar 50 meter setelah belokan tadi, aku melihat ada gapura lagi. Sangat samar karena bentuknya sudah kusam dan sepertinya berlumut. Nggak jelas karena gelap dan sambil jalan, aku jadi nggak bisa membaca tulisan yang ada di gapura ini. Terus injak gas pelan, aku perlahan melewati gapura yang sepertinya merupakan batas suatu desa. Entah desa apa. Berhenti. Tiba-tiba salah satu penumpang bilang begitu. Aku langsung menginjak rem. "Di sini, Pak?" tanyaku. "Iya." Padahal kanan dan kiri jalan sama sekali nggak ada rumah atau bangunan. Tapi kok ada satu penumpang yang turun di sini. Aku memutuskan untuk tetap duduk di balik kemudi, nggak mau turun. Agak ngeri tempatnya. Makanya aku hanya menunggu si penumpang untuk turun sendiri, berpatokan dengan suara pintu terbuka dan tertutup. Tapi tanpa melihat ke belakang, aku sama sekali nggak mendengar ada suara pintu. Hening saja, padahal aku sudah berhenti agak lama. "Pak, jadi turun nggak?" tanyaku beberapa saat kemudian, ketika menyadari kalau nggak ada pergerakan. Tapi nggak ada jawaban. Hening dan sepi saja. Karena itulah akhirnya aku menoleh ke belakang. "Pak, jadi turun nggak?" tanyaku lagi sambil melihat para penumpang. Mereka semua diam. Karena gelapnya ruang, aku jadi sama sekali nggak bisa melihat wajah mereka satu persatu dengan jelas. Gelap, hanya siluet hitam, bayangan yang tertangkap mata. "Pak," sekali lagi aku bertanya. Masih nggak ada jawaban. Tapi aku akhirnya menemukan ada keanehan yang mendadak membuat merinding. Gak sengaja aku menghitung penumpang itu. 1, 2, 3, 4. Hanya ada 4 penumpang. Harusnya 5. Kemana yang satu penumpang lagi? Sudah turun kah? Kapan? Karena sebelumnya sama sekali aku belum berhenti menurunkan penumpang. Kemana dia? Sudah turun baru saja. Dalam gelap, salah satu penumpang, aku nggak tahu yang mana, bilang begitu. Sudah turun. Kok aku nggak mendengar pintu terbuka? Apalagi melihat orangnya turun. Mulai timbul kecemasan. Siapakah yang jadi penumpangku ini sebenarnya? "Cuma satu yang turun, Pak?" tanyaku. "Iya," ada yang menjawab. Lagi-lagi aku nggak tahu yang mana. Aku kemudian kembali menginjak pedal gas. Kendaraan melaju sangat pelan, sengaja seperti itu. Beberapa belas meter setelah mobil bergerak, aku akhirnya melihat ada bangunan di sebelah kanan jalan. Bangunan yang sepertinya merupakan rumah penduduk. Tapi lagi-lagi karena gelap, aku hanya bisa melihatnya dalam bentuk hitam siluet. Setelah rumah pertama, beberapa menit berikutnya aku melihat ada rumah lagi dengan bentuk yang nyaris sama. Lagi-lagi aku melihatnya dalam bentuk siluet hitam. Nah, ketika sudah masuk ke desa tadi, entah kebetulan atau enggak, bulan memancarkan sinarnya cukup terang. Jadinya aku agak bisa melihat sekitar agak jelas. Tapi walaupun begitu, aku melihat rumah-rumah di sini tetap saja enggak terlalu jelas, hanya hitam. Di depan berhenti, salah satu penumpang bilang begitu. "Di sini, Pak?" tanyaku memastikan. "Iya," jawab yang di belakang lagi. Aku perlahan menginjak rem, menghentikan kendaraan. Kali ini aku melirik spion, coba memperhatikan pergerakan di belakang, dan menajamkan pendengaran supaya bisa mendengar suara pintu kalau dibuka dan ditutup. Gelap, tapi aku masih bisa melihat ke belakang. Pergerakannya terlihat. Salah satu penumpang memang bergerak menuju pintu.
Tapi beberapa belas detik kemudian, yang padahal aku menunggu suara pintu terbuka, ternyata nggak ada. Sama sekali nggak ada suara pintu. Tiba-tiba, "Sudah, Pak." Nah, apalagi ini? Sontak aku menoleh ke belakang. Ternyata benar, hanya tinggal 3 penumpang. Gimana caranya penumpang tadi turun? Padahal pintu sama sekali nggak terbuka. Di sini aku mulai makin ketakutan. Aku makin merasa kalau ini ada yang aneh. Nggak menunggu perintah lagi, aku langsung menginjak gas. Kali ini agak cepat. Masih sama, kanan kiri masih sangat sepi, dengan rumah-rumah hitam terlihat beberapa kali di kanan kiri. Sungguh merupakan desa yang sangat aneh, seram, karena aku baru sadar kalau dari awal tadi sama sekali nggak ada lampu yang menyala, gelap semuanya. Di tengah-tengah memperhatikan keanehan di luar, aku terkejut ketika ada tangan dingin yang memegang pundakku. "Saya berhenti di depan ya," begitu kata sang pemilik tangan. Nah, kali ini ada yang beda, karena aku mencium aroma wangi menyerbak. Sangat wangi, wangi bunga yang aku nggak tahu bunga apa. Kemudian aku berhenti persis di depan satu rumah, yang lagi-lagi aku melihatnya sangat gelap, masih berbentuk siluet. Ketika masih fokus memperhatikan rumah itu, tiba-tiba perhatianku berpindah. Ada sesuatu yang bergerak. Ternyata ada sosok berbentuk manusia yang sedang berjalan mendekati menuju rumah. Iya, sosok itu berjalan terus dan terus, sampai akhirnya aku melihatnya masuk ke dalam rumah tanpa membuka pintunya. Dia berjalan menembus dinding depan. Tersentak, aku kaget melihatnya. Benar dugaanku, ini ada yang gak beres. Kemudian aku perlahan menoleh ke belakang. Yang aku takutkan terjadi, dugaan benar kalau penumpang sudah berkurang satu lagi. Sekarang hanya tinggal 2 sosok di belakang. Kemudian lanjut lagi. Nggak perlahan aku memacu kendaraan lebih cepat. Mulai sangat ketakutan, penumpang yang aku bawa ternyata bukan sosok penumpang biasa. "Berhenti," lagi-lagi salah satu penumpang bilang begitu. Penasaran mengalahkan rasa takut. Setelah mobil berhenti, aku langsung menoleh ke belakang. Aku ingin tahu bagaimana caranya mereka ini turun dari kendaraan. Aku memperhatikan 2 sosok ini, dan benar, salah satunya kemudian bangkit dari duduk lalu mendekati pintu. Tahu apa yang aku lihat? Ternyata penumpang ini turun kendaraan dengan cara menembus pintu tanpa membukanya sama sekali. Tuhan, aku ketakutan. Ternyata penumpangku bukan manusia. Penumpang yang turun kali ini juga sama. Dia langsung berjalan menuju salah satu rumah yang ada di sebelah kiri, lalu masuk dengan menembus pintu. Tinggal ada 1 penumpang. Injak gas pedal cukup cepat, aku memacu kendaraan, bergerak menembus gelapnya desa mengerikan ini. Tujuannya kemana, aku nggak tahu. Aku cuma mau keluar dari desa ini secepatnya, walau nggak tentu arah. Tapi masih ada 1 sosok lagi di belakang, sosok penumpang terakhir. Nah, ketika aku masih berkonsentrasi memperhatikan jalan dan kecemasan, tiba-tiba tercium bau yang sangat wangi. Lagi-lagi seperti itu. Mencium ini, aku langsung refleks mencari tahu sumbernya. Alangkah kagetnya aku. Ternyata ketika melirik kursi sebelah kiri, sudah ada yang sedang duduk di situ. Duduk di sebelahku persis. Sosok perempuan. Ini perempuan yang benar tadi aku melihatnya ketika naik. Namun kali ini beda. Wajahnya tersenyum tanpa ekspresi memandang ke depan. Rambutnya panjang terurai. Aku gemetar ketakutan. Pait-pait doa melintas dalam hati meminta pertolongannya. Beberapa belas detik kemudian,
Tangannya mulai bergerak sampai akhirnya aku mengerti maksudnya. Tunjukkan tangan kanannya menunjuk ke satu arah, ke salah satu rumah. Aku langsung membawa mobilku menuju rumah itu. Rumah biasa dan laki-laki berbentuk siluet hitam. Aku menghentikan kendaraan persis di depannya. Ada pemandangan menyeramkan. Aku melihat sosok seram ini turun dengan menembus pintu mobil. Dengan sangat mengerikan karena kejadiannya hanya berjarak kurang dari 1 meter di hadapanku. Setelah turun, kemudian dia berjalan mendekat ke rumah tadi. Terus berjalan sampai akhirnya masuk dengan cara laki-laki menembus pintu. Beberapa saat lamanya aku terkesima seperti terhipnotis. Sampai akhirnya seperti ada yang menyadarkan lalu bergerak untuk membawa kendaraan cepat-cepat pergi dari tempat ini. Setelah para penumpang tadi turun, aku sangat cemas kalau nantinya nggak menemukan jalan desa, jalan menuju jalan utama. Tapi ternyata nggak begitu, seperti ada yang menuntun. Sekitar setengah jam kemudian, aku sudah sampai di jalan utama, jalan lintas Sumatera.